Shalom. Oke, kita mau mulai pendalaman Alkitab kita. Temanya kasih sebagai perintah baru. Holongi Ido Patik Naim baru. Sebelum itu kita mau nyanyi Allah itu baik. Oke, kita mau bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada saat ini untuk memulai ibadah pendalaman Alkitab kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, sementara kami memulai ibadah ini, lindungi dan berkatilah kami dari awal pertengahan hingga akhir pendalaman Alkitab kami nanti ya Tuhan. Berkati juga Mang Pendeta yang akan menceritakan, memberitakan sedikit dari firman-Mu untuk kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang belum dapat hadir pada PA ini, agar di PA berikutnya mereka bisa berkumpul dan bersekutu bersama kami lagi ya Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkanlah dosa kami agar dapat disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, epistel kita dari Yohanes 31. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Kita baca ganti-gantian cowok cewek, ayat ganjil cewek, ayat genapnya laki-laki. Bisa kita buka kitab kita atau langsung lihat di slide yang udah tersedia aja. Kita mulai ya dari yang perempuan dulu. Oke. 1, 2, 3. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dimuliakan dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan dipermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera.
Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang yang ke pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sama. Demikian firman Tuhan. Kita mau nyanyi, Bapa Engkau Sungguh Baik.
Ya. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 15. Saya baca. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Demikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom, Mama. Shalom, Mama. Shalom, Mama. Shalom. Apa langsung apa perkenalan dulu ya? Perkenalan dulu kali ya, Mang. Boleh, Amang, silakan perkenalan dulu. Perkenalan aja, Mang. Hah? Iya, Mbak. Iya. Wajahnya diliatin, wajahnya. Iya dong, pakai Wajahnya. Ayo silakan satu-satu perkenalan. Angel, dari Angel ayo. Dari aku. Nama aku Angel Simanjuntak. Terus apa? Suaranya. Apalagi ini mau dikenalin. Nama aku Angel Simanjuntak. Pokoknya. Udah lanjut. Masih tahu mamanya baru apa? Oh, mamaku baru Manalu. Udah. Oke, next. Next. Milen. Oke, Milen. Jernih ya. Nama saya Milen Angelita Elizabeth Hutahayan, Mama Boru Siagian. Ya. Aku Tiur Ayuningsi Oktaviani Purba, dipanggil Via Purba, Mama Boru Tahayan. Boru nih situa Purba, Mang Padita nami. Oh. Ya, lanjut deh ya. Namaku Hartasia Susan Panadea, Boru Simanjuntak, biasa dipanggil Dea, Mama Boru Manalu. Ya, adik kakak sama Angel ya. Ya. Lanjut Sally and Claudia. Shalom semuanya, aku Sally Boru Manalu, tapi kalau di gereja dipanggilnya Ei. Ini adik aku adiknya Sally, namanya Claudia Boru Manalu, mama kita Boru Siregar. Iya, Boru nih situ tua Marcelina Siregar, Dewan Koinonia. Oke, lanjut Lis. Elis Bola. Boru Silalaki. Kedengeran kok, Kak. Gedean dikit aja suaranya. Kencangin. Halo, Amang Inang. Nama saya Elis Boru Silalahi, Mama Boru Tarihoran. Ya. Oke, sampingnya? Oh, sampingnya. Ini teman aku, Amang Inang. Lamria Boru Silaban. Mama Boru Siburian, Inang. Oke, lanjut Clarissa. Hostnya tolong perhatikan waktu. Halo Mang Inang, nama aku Clarissa Simanjuntak. Panggilannya Cica Simanjuntak, Mama Boru Manalu. Ya, adik kakak sama Angel sama Dea ya. Lanjut, Noni. Ya, nama aku Noni Simanjuntak, Mama Boru Panjaitan.
Oke, Yeta. Halo, Amang Inang. Nama saya Yeta Nampitupulu. Mama Boru Sijabat. Sijabat. Jo. Jo siapa nih, Jonathan? Emang ada Jonathan? Oh, nggak tahu. Ngeledek ya. Horas Amang dan Inang, nama saya Joshua Purba, mama saya Boru Samosir. Udah, itu aja. Oh, nama pacar? Nama pacar? Ada deh. Wih, nggak diakui ya. Iya, nama tua. Mute, naposo nama tua. Oh ya, Horas Amang. Oh, itu nama tua. Oh. Horas Amang, perkenalkan nama saya David Yordan Salomo, dang marhalak Batak doa Amang, marhalak Jawa, mama Boru Pardede, tinggal di Bangka Amang. Sering-sering main ke gereja juga kok Amang. Pacarnya si Sally tuh Amang. Oh enggak. Kalau mau ditanya pacar, nanti aja Inang, aku ngurus martupol. Oh iya, naposo nama tua ya. Oke, Ketua ya? Wina. Mantan. Halo Amang dan Inang, namaku Wina, Boru Samosir, Mama Boru Sihaan. Oke, Seba. Kok Noni pindah? Shalom Mamang, nama saya Anseba Siombing. Mama saya Boru Napitupulu. Oh, samping-sampingan ya? Oh, alah pelaku kejahatan ini. Yo. Halo, shalom Amang Inang dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Yohana Margareta Boru Haloho, mamaku Boru Sitinjak. Salam kenal buat Amang Menjarnahor. Punya pacar? Ya, pacar. Yudi. Horas, Amang, Inang. Perkenalkan nama saya Yudi Simbolon, Mama Boru Sialoho, Merpadan Doi Tusitopul, tinggal di Kemang. Nama pacar? Yohana Sialoho. Oh, yang tadi ya? Tadi barusan ngomong. Oh, kayaknya nggak diakui Yohana deh. Iya. Udah semua ya? Parah lah ya. Ya. Imamang partinada nih akan naposo bulukta, gudang dope alai belum join. Nah, biasanya mereka aktif untuk menyampaikan lagu pujian tiap minggu. Namun karena COVID, tetapi tidak dang sumurut ringgas ni rohana sida lau mangedeon gaduk minggu di ben halakido edena nangpe secara online. Mereka rajin dan ketuanya saat ini adalah Joshua, nggak usah tunjukkan mana nih. Oh ya, Joshua Purba itu ketuanya yang baju hitam. Pacarnya mana tadi Tae? Pacarku nggak ada si ya? Hartasia Susan Panadea namanya. Oh gitu ya. Akhirnya dia iya ya disebut ya. Iya. Demikian Namang perkenalan kami. Kami Naposo Bulung. BP Perapatan. Gak usah keberatan ya. Pinasat mah tuh Mang Padita. Selanjutnya. Ya, mungkin saya perlu perkenalan juga. Siapa tahu yang hari Minggu ada yang nggak datang ya. Saya pendeta baru di Mampang Perapatan, Marga Banjarnahor. Sudah berkeluarga, istri saya Boru Saragi, anak saya 4, 1 laki-laki sudah tamat SMA, yang adiknya 2 perempuan SMA, baru paling nomor 4 perempuan juga, SD kelas 4. Ya mungkin untuk sementara itu dulu perkenalan, kita akan saling bergabung dalam firman Tuhan di hari-hari berikutnya. Nah, kita masuk kepada topik kita dengan judul
kasih sebagai perintah baru. Ada bisa dimunculkan ya yang saya kirim itu? Ada muncul enggak itu yang? Ya, bentar. Mana sih, Kak? Slide-nya Mang Pendeta tolong dimunculkan, Jel. Ya, sambil menunggu itu slide, sebenarnya persoalan kasih ini sangat diperlukan di zaman sekarang karena udah terancam menipis. Oh, udah muncul ini. Jadi ini ditulis oleh Timotius ya, yang masih sangat muda, hamba Tuhan. Judulnya kasih sebagai perintah baru. Pertama, dari judul ini ada perintah baru, bukan berarti ada perintah lama ya, tetapi menekankan perintah itu supaya langsung dipraktekkan gitu, tidak hanya semboyan atau hanya sekedar sering didengarkan tetapi dilakukan. Ini dalam bahasa Yunani dipakai keinen, ini menunjukkan kualitas kasih. Jadi bukan new atau baru yang bisa luntur, yang bisa karatan, tetapi pengertian perintah baru dalam bahasa Yunani ini menunjukkan kualitas, kemurnian gitu ya. Jadi diharapkan orang-orang Kristen itu punya kualitas kasih yang tidak gampang pudar, tetapi yang bertahan lama apapun yang terjadi. Jadi kasih yang walaupun menderita, susah, sakit penyakit, dihianati, disakiti, dikecewakan, tetap mengasihi, itulah perintah baru. Jadi untuk saudara-saudara anak poso, jika saudara disakiti orang, sahabat, teman, pacar, atau yang lain, diharapkan kalian bisa mengampuni, tetap mengasihi. Jadi Timotius ini mendapat tantangan ya. Dalam kitab 1 Timotius 4 ini, Timotius yang muda menghadapi tantangannya. Terutama menghadapi pengajar sesat. Jadi namanya yang menyesatkan, ya zaman sekarang juga banyak yang menyesatkan kita ya. Misalnya muda-mudi sekarang banyak bersandar kepada hal-hal duniawi. Itu tanpa kita sadari, kita menjadi tersesat. Soalnya yang duniawi itu kan sementara, enggak kekal dia. Jadi banyak sekarang mengejar harta dunia, mobil-mobil mewah atau perhiasan-perhiasan, bangunan-bangunan mewah yang akan berakhir. Tapi firman Tuhan ingin mengajak kita mencari yang tidak gampang berakhir, yang bertahan lama, yaitu kasih Tuhan ya. Jadi ada juga yang mengatakan topik kita ini mengasihi tanpa batas. Jadi kalau dunia ini mengasihinya ada batasnya, tetapi kalau kasih yang agape, kasih yang dari Tuhan itu tanpa batas. Jadi itu pada zaman Timotius ini banyak pengajar sesat. Ada yang melarang nggak usah menikah gitu, selibat ya. Jadi ajaran pada zaman Timotius ini ada ajaran bagus tidak menikah, hidup sendiri. Itulah yang diikuti sebenarnya pastor-pastor, suster-suster, atau yang biarawan-biarawati di Katolik. Jadi mereka selibat, tidak menikah, supaya lebih fokus konsentrasi kepada pelayanan. Tetapi Timotius berkata,
itu bisa juga menyesatkan kalau memang tidak bisa menahan diri ya. Jadi baiklah dia menikah, kata Paulus, kalau supaya jadi tidak batu sandungan kepada orang lain. Tapi kalau dia tahan seperti Paulus tidak menikah ya enggak apa-apa. Selanjutnya juga tantangannya tentang makanan yang haram gitu ya. Dalam 1 Timotius ini ada pantangan-pantangan makanan atau yang ini yang boleh, ini tidak boleh, tidak boleh makan darah dan sebagainya, itu bisa menyesatkan. Tetapi zaman sekarang ini tantangannya mungkin berbeda ya, orang-orang muda tantangannya berbeda. Jadi bagaimana mewujudkan dalam kesulitan-kesulitan sekarang ini yang menjadi bersifat egois ya, zaman sekarang bersifat egois, sombong gitu, mementingkan diri sendiri, mengurangi cita rasa kasih, bisa egois, bisa dendam, dan sebagainya. Ini mungkin tantangan-tantangan sekarang. Coba next berikutnya ada lanjut ya. Ya, ini Timotius bilang supaya kita menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Tekun membaca kitab suci dalam membangun dan mengajar, jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Nah, ini juga perkataan Timotius ini di zaman sekarang ini yang sangat banyak godaan ya. Sangat banyak godaan. Misalnya kalau stres, depresi, orang-orang muda ditawari narkoba misalnya, atau obat-obat penenang. Terbukti banyak sebenarnya yang tertangkap, tetapi banyak juga yang tidak ketahuan. Karena jalan pelariannya kalau dia kesepian, dia mengalami depresi, apalagi dia sudah punya uang, dia bisa membeli ya obat-obatan penenang dirinya, yang mana bukan jalan solusi, tetapi malah menambah masalah, menambah persoalan. Jadi Timotius mengajarkan bahwa kita harus bisa menjaga kesucian ya, tingkah laku, kesetiaan. Jadi beruntung sekali jika Naposo, orang-orang muda itu bisa berjalan di rel yang tepat ya. Kalau sudah menyimpang, dia akan menjadi susah diperbaiki. Ya, lanjut. Ya, tantangan zaman now itu yang mengejar yang terbatas ini biasanya terjebak ya, gereja atau jemaat kita HKBP atau Naposo Bulung banyak hanya mengejar karir ya, mengejar uang sehingga dia meninggalkan persekutuan di gereja. Jadi memang motivasinya mungkin uang supaya bisa bebas jalan-jalan sampai ke luar negeri, membeli yang disukainya, belanja sepuasnya. Padahal itu bersifat sementara. Jadi yang disampaikan firman Tuhan ini, kita jangan terlena karena ada yang kekal, yang sangat berharga, yang melebihi duniawi. Yang melebihi misalnya mobil-mobil mewah, perhiasan-perhiasan mewah, jam tangan mewah, dan sebagainya, itu kasih. Bagaimana kita mempraktekkan kasih itu, mengasihi diri kita sendiri ya. Jadi tidak gampang ya. Yang ini prakteknya mana tadi itu? Harus tahan ya, menahan selera. Jadi enggak konsumtif ya. Zaman sekarang banyak yang konsumtif, yang suka hanya membelanjakan gitu. Harus punya daya tahan pikiran, emosi, hasrat, nafsu ya. Kedua, ya banyak ini lingkungan kita yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita, yang mengecewakan kita. Bisa juga keluarga kita mengecewakan.
bisa juga teman dekat kita, bisa juga gereja ya, perhaladu, atau bisa juga pendeta mengecewakan kita, tetapi kalau yang hidup dalam kasih itu tidak gampang berubah, karena standarnya kasih Tuhan. Jadi standarnya, patokannya adalah Yesus Kristus mengasihi manusia walaupun menyalibkan dia, bahkan rela memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya supaya manusia itu selamat. Jadi belum seberapa jika ada naposo yang misalnya sakit hati karena dikecewakan, itu belum seberapa dibanding Yesus yang disiksa, dicambuk, sampai mati, tersalib. Itu memang murni, itulah kasih agape itu. Jadi bukan karena dia mampu, bukan karena besar, bukan karena kaya, bukan karena senang, tetapi walaupun kita sakit, disakiti, walaupun kita menderita, walaupun mungkin kita tidak punya uang, mungkin juga walaupun kita tidak punya jabatan yang di dalam hati kita, tetapi tetap kita melakukan kasih. Ini bukan perkara gampang ya. Harus punya daya tahan yang kuat, spiritual yang kuat, dan prinsip yang kuat. Ini kira-kira firman Tuhan yang mau disampaikan bagi kita, dari Timotius juga khotbah untuk hari Minggu dari Yohanes 13 yang kita baca tadi. Jadi marilah kita menjadi jemaat yang penuh kasih. Karena apa? Karena itu perintah Tuhan ya, perintah dari otoritas tertinggi, perintah Yesus Kristus yang tidak bisa kita tolak. Jadi kalau perintah itu harus kita taati. Kalau ditolak ada risiko-risiko, konsekuensi. Kedua, kenapa kita harus mengasihi? Karena kita disebut murid-murid Yesus. Kalau kita hidup tidak di dalam kasih, kita tidak layak disebut pengikut Yesus atau menjadi orang Kristen. Yang ketiga, dengan kasih kita diharapkan banyak menutupi banyak dosa, meredam dosa, mengalahkan dosa, dan mengampuni orang. Kira-kira seperti itu pengantar pertama. Saya sampaikan kepada host. Oke, terima kasih Amal untuk ada yang mau bertanya? Enggak? Aku mau bertanya dong. Ya, silakan Bang David. Kameranya dinyalain dong, boleh? Oh ya, oke. Amang, aku mau tanya Amang. Kan tadi Amang bahas soal kasih. Masalah disakiti atau menyakiti. Bagaimana sih Amang cara kita memberikan rasa pengampunan yang tulus gitu terhadap orang yang udah menyakiti kita? Ada yang menyakitimu di sini? Kenapa Inang? Ada yang menyakitimu di antara ini? Sally, gimana Sally? Nggak ada yang menyakiti. Katakan sejujurnya. Mau gue dapat batuk Bang. Jangan bawa namaku. Oh, biasa sama Bang Yusuf. Maaf. Masih terluka ya sampai saat ini? Oh. Ya mungkin Amang bisa dibantu. Ya, Amang, ya. coba Amang. Ini jadi konsultasi percintaan ini jadinya. Jadi memang kita di dunia ini semenjak kita lahir, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan masalah dan kekerasan, ya sudah menjadi apa ya, bahwa kita memang tersakiti, baik lingkungan kita, baik orang lain juga. Jadi memang kalau disakiti, namanya manusia biasa tidak segampang itu melupakan gitu kan, seperti dicubit gitu. Apalagi yang lebih keras lagi, susah melupakan karena kita bukan malaikat. Makanya firman Tuhan berkata, ini bukan perkara mudah. Orang yang bisa mengampuni adalah seperti Yesus Kristus.
Orang yang bisa mengampuni itu harus hidup di dalam firman, gitu. Harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Itu pun nanti iblis datang. Setelah habis berdoa, langsung lagi muncul ke dalam pikiran kita, masa kamu nggak balas dendam? Nah, seperti itu kan. Bisikan-bisikan itu terus datang supaya kita melawan itu. Biasanya orang kalau disakiti, kalau tidak melawan, iblis berkata kamu itu bodoh ya. Kamu dibodohi, kamu lemah, kamu seharusnya bisa melawan, seharusnya kamu memenangkan itu dan seterusnya. Nah, banyak hal-hal yang ditawarkan iblis baik melalui pikiran kita masuk sehingga ingin iblis itu dalam segala perkataan tindakan kita untuk melawan. Makanya firman Tuhan ini berkata, memang sebagai orang Kristen itu kita, apalagi orang muda ya, orang muda yang emosi gampang, bisa mengambil keputusan misalnya, ya saya mau begini dan begitu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya bersabar. Ya. Bersabar seperti Yesus, dia tidak membalas ya. Walaupun dia sebenarnya mampu membalas, tetapi tidak membalas. Sebab kalau kita membalas, kita juga melukai hati kita. Jadi semakin kita membalas kejahatan orang lain, penganiayaan orang lain, pengkhianatan orang lain, ya kita semakin terluka. Jadi lebih bagus kita diam saja, berdoa, merenung dan membaca firman Tuhan, ya rajin ke gereja ya. Hal-hal seperti itulah yang mengasah spiritualitas kita sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Itu dulu ya. Gimana, Pit? Oke, makasih Abang untuk jawabannya. Teman-teman ada lagi? Cukup? Pit, sekali senyum-senyum untuk Pit. Abang, aku mau bertanya. Oke. Kalau dibalikin wow. Ya. Oh gitu ya? Enggak, bukan. Jadi kalau aku ingin bertanya, kan tadi Amang di bagian slide-nya itu kan ada kayak misalnya disakiti, kemudian menyakiti dan sebagainya. Apakah jika kalau misalnya kita merasakan hal itu, maksudnya kita menyakiti atau disakiti atau mengecewakan, artinya kita tidak memiliki kasih? Maksudnya mungkin terbesit di pikiran kita atau mungkin memang kita sudah melakukan hal itu gitu. Maksudnya apakah itu artinya kita tidak memiliki kasih seperti itu? Kasih Amang. Bukan yang nggak ada kasih kali. Lihat pasangan ini ya. Ya kita kan diharapkan mempunyai standar kasih yang bagus ya, yang sebagai orang Kristen yang bisa total sempurna mengasihi orang. Kan itu yang diharapkan Yesus. Jadi kalau memang 50% atau 25%, misalnya kita dendamnya 75% atau menyakitinya habis-habisan, ya sudah pasti ada yang terluka. Jadi ya malah itu merupakan dosa seperti itu. Artinya kalau kita juga mengampuni 50%, ya Tuhan juga itu belum sempurna kasih, karena Tuhan itu sempurna, maka kita diinginkan sempurna seperti itu. Makanya saya bilang memang itu tidak gampang, tetapi marilah kita coba memaafkan 25% dulu, 50%, kalau 75% sampai 100%. Kalau kita imannya sudah semakin kuat, maka itu menjadi tidak beban bagi kita dan kita tidak merasa tersakiti.
maka kita bersuka cita. Jadi berubah ya. Kalau bisa mengampuni, kata Yesus, jadi berubah duka cita menjadi sukacita. Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, maka duka cita itu malah bertambah. Jadi cukup berat ya. Jadi mengampuni itu cukup indah, cukup bagus ya kalau bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Makasih. Jadi Sally gimana? Diampuni kan? Oke, terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang. Oke. Teman-teman, ada lagi? Udah. Jonathan, jawab tahu ditolak terus. Next. Oke, makasih Amang firmannya. Kita mau lanjutkan acara kita. Kita mau bernyanyi bagi Raja Wali. Setelah ini akan ada doa syafaat yang dibawakan oleh Claudia. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu Mari Amang, Ina, dan Abang, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Tuhan, di malam hari ini, bersyukur Tuhan kami boleh berkumpul untuk melaksanakan PA kami meskipun melalui virtual ya Tuhan.
Tuhan, di malam hari ini kami berdoa untuk pandemi yang sedang terjadi di Indonesia, Tuhan, yaitu pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap dokter-dokter dan juga perawat yang merawat pasien-pasien COVID di Indonesia. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka, memberikan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis lainnya. Berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan kami, presiden kami, TNI, dan juga polisi yang menangani COVID dimanapun mereka berada, Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, melindungi mereka, dan memberikan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, abang dan kakak Naposo dalam pekerjaan mereka, dalam perkuliahan mereka Tuhan, dan juga teman-teman Naposo kami yang akan menghadapi ujian, yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan saja yang senantiasa menyertai mereka, memberikan kesehatan dan penyertaan yang daripada-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang boleh kami dapatkan pada hari ini, biarlah kami, para Naposo Bulung HKBP Mampang, dapat mempraktekkan kasih dimanapun kami berada kepada sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kepengurusan yang baru di tahun ini, tahun 2020, biarlah setiap program kerja yang akan dilakukan di tahun 2020 ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah program kerja ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Banjar Nahor yang sekarang menjadi pendeta resort kami, biarlah Tuhan yang menyertai Amang Pendeta kami sehingga boleh menjadi pendeta di tempat kami dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir, Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai mereka sehingga di bulan depan teman-teman kami yang lain boleh bergabung di PA Naposo bulan depan. Terima kasih Tuhan, kami juga memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat dalam setiap pikiran dan perkataan kami, Tuhan, ampunilah anak-anak-Mu yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Claudia. Sebelum kita menutup ibadah pendalaman kita pada hari ini, kita mau nyanyi Sonang di Lambung Yesus dan nanti akan ditutup oleh Amang Pendeta. Udah teman-teman, silakan Amang Pendeta. Kita tutup PA kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, dikuduskanlah datanglah namamu, kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan pada hari ini, melakukannya secukupnya, namamu, amin. Seperti juga telah bersalah pada kami, dan jangan cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Terima kasih, Amang. Shalom.
Shalom. Terima kasih, Amang. Terima kasih, Amang. Terima kasih, Amang.